Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memberikan kita kemudahan untuk ke masjid ini, melangkahkan kaki kita dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita bersama-sama tholabul ilmi berzikir, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal soleh untuk kita semua, menjadi hari yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita awali dengan dzikir pagi bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta.
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita ke kajian kita hari ini, kita akan membahas tentang kurban karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Hari ini sudah Dzul Hijjah tanggal 7, kalau pemerintah tanggal 6. Nah kita mungkin saya merefresh kemarin materi minggu yang lalu ya, bahwa 10 hari awal bulan Dzul Hijjah itu merupakan hari di mana ketika kita melakukan amal soleh nilainya jauh lebih baik daripada hari-hari yang lain. Maka perbanyaklah amal soleh di hari-hari ini. Nah, salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah, fa'ak saru bit tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid. Nah, ini pertanyaannya mesti dipraktekke apa durung iki. Ini wis seminggu iki kira-kira dia takbir ora, tahlil ora gitu ya. Nah, ini jadi ini kita masih ada waktu perbanyak.
Jadi apa ya, seperti ketika mau malam Id gitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya segitu aja, diulang-ulang gitu aja udah. Enggak apa-apa. Burung wayahe. Lho iki wayahe. Ini supaya kita membiasakan bahwa justru di hari-hari ini kita diperintahkan untuk banyak membaca tahlil, takbir dan tahmid. Nah, kalau kita lihat timeline-nya ini, kalau orang-orang yang ibadah haji besok malam sudah mulai bergerak ya. Karena besok sudah hari tarwiyah ini, kalau Saudi menetapkan nanti wukuf hari Selasa tanggal 27. Nah, ini wukuf. Jadi hari tarwiyah itu besok di Saudi, sehingga para jamaah haji sudah bergerak besok malam. Nah, ini tentu kalau kemudian sekali lagi terjadi perbedaan, lah saya ini puasa Arafahnya kapan, terserah jenengan. Mau puasa Arafah berdasarkan wukuf di Arafah, monggo, gitu. Atau mau puasa Arafah berdasarkan tanggal 9-nya Dzulhijjah versi pemerintah, monggo. Itu ya. Nah, pengen aman dilakoni terserah jenengan. Intinya besok gini, besok itu hari Senin ya, niatnya puasa apa? Puasa Senin ya, dapat pahala. Kalau kemudian puasanya tarwiyah, ya monggo tarwiyah gitu. Kalau memang besok mau tarwiyah. Kemudian Selasa kalau mau Arafah silakan. Yang mau Selasanya tarwiyah silakan. Kan gitu. Jadi silakan saja, tidak menjadi sebuah persoalan kalau kita sudah paham dasarnya. Mungkin minggu yang lalu sudah saya jelaskan kenapa terjadi perbedaan ya. Oke, kita akan bahas tentang kurban. Dasar hukumnya, dalilnya itu apa? Yang pertama surat Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya aku sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Jadi untuk menunjukkan kesyukuran kita atas nikmat Allah itu, kalau menurut ayat ini adalah kita disuruh sholat dan menyembelih hewan kurban. Nah, ini disebut wanhar, nahar. Maka kemudian disebut sebagai hari nahar. Nahar itu artinya menyembelih hewan kurban. Inna syani'aka wal abdar, sesungguhnya orang yang membenci kalian itu adalah membencimu adalah orang yang terputus. Nah, jadi ini dasar pertama kenapa kita itu ada perintah kurban. Syariat kurban sekali lagi itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, bukan ujuk-ujuk ada di zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Adam itu ketika diperintahkan kurban antara Habil dan Qabil, gitu ya. Qabil itu korbannya berupa barang pertanian, Habil berupa peternakan. Nah, itu sudah ada. Kalau kita bicara korban, korban itu artinya apa? Korban itu artinya mendekat. Qoroba yakribu, ya kan? Itu mendekat. Jadi kita memang tujuannya itu mendekat. Kalau ditanya kenapa kok cara mendekatnya itu dengan menyembelih hewan kurban, ya syariatnya begitu. Dan sekali lagi tidak ada syariat Allah yang sia-sia dan tidak ada syariat Allah yang bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Misalnya ini kalau kita membayangkan, Pak, di Saudi saja hari ini sudah didatangkan sekian juta ekor kambing. Karena kita membayangkan gini sederhananya, orang haji ini itu pasti butuh kambing minimal satu untuk dam, ya kan? Yang kedua ketika korban, bayangkan kalau kemudian ada 3 juta orang haji, nah, terus berapa ekor kambing yang disembelih? Itu kalau kita mikir, Pak, bingung saya juga mikirnya. Itu setiap tahun itu di Saudi saja itu sekian juta ekor kambing disembelih, tapi tidak pernah habis kambingnya.
Artinya kalau Allah memerintahkan sesuatu, Allah sudah menyiapkan sesuatu itu. Nggak mungkin kemudian Allah memerintahkan sesuatu, nggak ada dikon nyembelih kambing, orang kambingnya. Nah, ini ada rumusnya. Bahkan ketika misalnya kalau kita ingat cerita tentang Al-Baqarah itu, ya kan, di mana orang Bani Israel itu diperintahkan menyembelih sapi betina. Dan kemudian karena pertanyaan-pertanyaan itu semakin sulit, ya kan gitu. Bani Israel tanya, sapi betinanya kayak apa? Tidak tua, tidak muda. Warnanya apa? Kuning keemasan. Wangel toh. Tidak pernah dipakai untuk bekerja. Nah, tidak cacat. Meskipun ini kan kalau dipikir-pikir kok sulit, gitu. Tapi pasti ada, dan Allah sudah menyiapkan, ada barangnya, bukan tidak ada, gitu. Begitu juga kita ketika ngomong syariat korban, pasti ada barangnya. Kambing itu pasti ada terus, gitu. Kita harus yakin itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa ketika kita nyembelih kambing, ya kan, otomatis kambing ini, bayangkan tadi 3 juta kambing misalnya saya katakan tadi, 3 juta kambing terus didistribusikan, kan harus dimakan, namanya daging, maksudnya nggak dimakan. Terus untuk apa itu kalau nggak dimakan? Maka makan daging kambing itu pasti tidak mudarat kepada manusia. Ini teorinya loh Pak. Kalau jenengan memang tidak mau daging kambing, itu urusan lain gitu ya. Tapi kita bicara tentang teori bahwa ketika Allah mensyariatkan sesuatu itu tidak membuat manusia rusak gitu. Nah itu. Jadi kemudian ada yang mengatakan bahwa daging kambing menyebabkan sakit. Nah, itu sing salah ora daging kambingnya. Sing salah bukan daging kambingnya. Gitu loh ya. Sing salah bukan daging kambingnya. Neng carane masak itu yang salah. Satu, yang kedua kakean. Kan gitu. Itu aja. Sebenarnya kalau nggak kebanyakan nggak apa-apa. Lah menungso itu nek kemudian enak, nah itu lupa, nggak ada ukurannya. Jadi intinya itu aja sudah. Intinya itu. Kambing hitamkan. Nah itu akhirnya dikambing hitamkan kan. Wah itu naik darah tingginya. Wah itu gara-gara kambing. Padahal kambing nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi ini secara syariat kita coba melihatnya gitu. Nah sekali lagi maka ini ada perintah. Dan perintah ini merupakan wujud syukur bahwa Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Maka kita diperintahkan untuk nyembelih. Oke. Lanjut perintah dasar hukum yang kedua. Di surat Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging itu dan darahnya itu tidak dapat mencapai keridhaannya Allah. Walaki yanaluhut taqwa minkum, tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan kalian. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril mu'minin wa basyiril muhsinin. Yang demikian itu Allah sudah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita ini bicara tentang korban itu bukan masalah korbannya apa itu. Jadi meskipun ya kan ada hadis yang menjelaskan bahwa kita itu korban dan nanti di akhirat itu hewan-hewan inilah yang akan mengantarkan kita ke surga. Nah, gitu ya. Kalau kita korbannya sapi berarti korban itu katanya kalau di ini kiai zaman dulu menceritakan nanti lewat jembatan Siratal Mustaqim ini numpak sapi. Wah itu. Begitu Pak. Nah, kalau bertujuh ya rombongan pituran. Ya kan? Nah, nanti kalau yang pakai kambing, wah naik kambing. Itu kan
kalau kiai-kiai menggambarkannya begitu ya toh. Nah, itu. Makanya kan kalau kemudian mengatakan, lah aku terus piye iki duwe anak cilik, aku sak keluarga pengen siji-siji, tapi keluargaku 8 gitu ya. Nah, berarti kurang siji gitu. Nah, engko nek sijine wedhus, mosok engko sing siji wedhus, sing siji sapi. Sing siji keri gitu kira-kira begitu ya. Nah, itu Allah alam. Nah, kan enggak usah dipikir begitu. Itu intinya itu metafora ya, metafora. Jadi bahwa itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Jadi yang bukan karena hewannya yang diterima bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan. Ketakwaan itu wujud dari taat kita kepada Allah. Ini perintah Allah sudah dilaksanakan, itu aja sudah. Kita ini diminta untuk berkorban, ya dilaksanakan. Ya. Nah, Rasul mengatakan tidak ada amalan yang paling dicintai Allah dari Bani Adam ketika hari Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Nah, ini sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah hewan kurban telah sampai di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah. Karena itu bahagiakanlah dirimu dengannya. Artinya kita itu diperintahkan dengan bahagia untuk korban. Karena korban ini nanti merupakan amalan di mana hewan itu akan menjadi saksi tentang ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan tidak ada amal yang terbaik di hari Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Jadi mari kita bergembira untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, kita bicara tentang definisi kurban. Definisinya biasa disebut sebagai udhiyah. Adalah binatang ternak bahimatul an'am kalau di dalam bahasa Al-Qur'an yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Jadi kita memiliki waktu 4 hari untuk menyembelih hewan kurban. Dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan salah satu syiar Islam. Jadi bahimatul an'am itu kalau di dalam Al-Quran berarti bahimatul an'am itu yang secara jelas disebutkan ada unta, ada sapi, ada kambing, ada domba. Itu yang disebutkan secara jelas. Nah, kemudian di kita ada pertanyaan, lah kalau kerbau gimana? Gitu kan? Kerbau gimana? Enggak disebutkan. Nah, maka kemudian ulama menyebutkan kerbau termasuk keluarganya sapi. Nah, berarti keluarganya sapi itu bisa kerbau, bisa apa lagi? Banteng. Mungkin bison gitu. Walau alam ya, kan belum ada orang yang nyembelih bison gitu ya. Itu. Kalau yang masih tidak mampu sama sekali, saya pikir mampunya untuk ayam. Mampu ya. Nah, ini nanti kita bahas dari situ. Tapi kita bicara bahwa korban itu bahimatul an'am, ternak besar. Ternak besar itu tadi unta, sapi, kambing, domba ya. Maka tadi kalau ada pertanyaan kalau kemudian ayam bagaimana? Ya ayam tidak termasuk kurban. Tapi nek pengen aku isone ayam ya ora apa-apa. Iku anggap aja sedekah gitu ya. Pengen kurban ayam ya sedekah. Ya, gitu kan. Memang baru mampu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, hukum korban itu sendiri seperti apa? Para ulama jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan jika kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, hendaklah dia tidak memotong rambut dan kuku-kukunya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau kita korban maka mulai masuk Dzulhijjah tidak potong kuku, tidak potong rambut. Ya. Nah, ini nanti ada perbedaan lagi di kalangan ulama Hanafi, itu mengatakan wajib bagi orang yang memiliki nisab zakat. Artinya dia memang kaya, berkecukupan, maka korban hukumnya wajib. Kenapa ulama Hanafi mengatakan wajib?
Karena berdasar hadis, barang siapa berkelebihan harta tetapi dia tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan dekati tempat sholatku, kata Rasulullah begitu. Maka dengan alasan itu Hanafiyah mengatakan hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Jadi kalau kemudian mampu tidak kurban, ya berarti masuknya dosa. Itu kalau madhab Hanafi. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah, ya, sunnah ain bagi individu muslim dan sunnah kifayah bagi keluarga. Jadi kalau kita mau satu keluarga masing-masing satu kambing boleh, ya kan? Atau kemudian satu kambing untuk satu keluarga. Satu keluarga boleh, gitu ya. Kan ini kifayah, gitu ya. Kapan waktunya? Tadi saya sebutkan waktunya adalah 10 sampai 13 Dzulhijjah, di mana Rasul mengatakan barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Artinya itu hukumnya berarti sedekah. Jadi kurban itu dilaksanakan setelah sholat Id, ya, tanggal 10. Barang siapa menyembelih setelah sholat Id, maka dia telah menyempurnakan ibadahnya dan menjalankan dengan benar sunnah kaum muslimin. Jadi yang benar itu setelah sholat Id. Jangan karena pengen lebih awal gitu, akhirnya sebelum sholat Id disembelih. Nah, itu meskipun sudah tanggal 10, kalau belum sholat Id, ya berarti belum boleh dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kalau sebelum sholat Id hukumnya berarti sedekah, bukan kurban. Ya, kalau zakat itu kan sebelum sholat Id, zakat fitrah, ya kan? Kalau ini justru setelah sholat Id, ya itu bedanya gitu ya. Jadi sesuk iki kan Arab nyembelih wedhus itu, nah, nyembelih wedhus sedurunge sholat Id, nah itu sedekah, nah itu enggak kurban, sedekah. Nah, kita bicara tentang hewannya. Menurut surat Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakan lihat kursmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhsinin. Jadi bagi setiap umat itu sudah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Nah ini jadi ini dasarnya hewan itu disebut di sini sebagai bahimatul an'am. Binatang ternak yang bahimatul an'am itu kalau nanti dalam Al-Quran sekali lagi ada 4, unta, sapi, kambing, domba. Nah, disyariatkan kata Allah itu untuk tiap-tiap umat, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Jadi memang sudah dari saya katakan tadi sejak Nabi Adam sudah ada syariat untuk menyembelih hewan kurban. Itu sebagai bentuk syukur karena Allah sudah memberikan rizki berupa hewan tadi. Maka fa'ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, falahu aslimu, karena itu segeralah kamu menuju kepadanya, wabasyiril muhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Ini dasarnya ya. Jadi kenapa tadi hewannya hanya unta, sapi, kambing, domba. Nah, sekarang umur hewan. Rasul mengatakan janganlah kamu sembelih kecuali yang sudah cukup umur. Jika kalian kesulitan, sembelihlah domba yang masih muda. Nah, itu ya. Jadi cukup umur itu apa? Kalau unta itu 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Ya nggak tahu, mungkin kalau domba itu poelnya barangkali masih muda ya, wallahu alam. Itu. Nah, jadi ini kalau kita membayangkan gini ya, kalau begitu yang terbaik itu korbannya apa? Nomor 1
yang terbaik adalah satu orang korban satu ekor unta, itu yang terbaik. Kan gitu Pak. Tapi karena kita ini nggak ada unta ya, besok impor Pak. Itu kita pengen korban yang terbaik, maka kita impor unta. Jadi itu yang terbaik adalah satu orang satu ekor unta. Baru yang kedua, level kedua, satu orang satu ekor sapi. Gitu. Terus yang ketiga, satu orang satu ekor kambing. Baru level berikutnya, yang keempat, 7 orang satu unta. Level berikutnya 7 orang satu sapi. Ya gitu ya. Itu kalau kita bicara, kalau ditanya itu yang paling afdol itu gimana? Ya itu kira-kira begitu. Tapi kan kita bukan hanya mikir masalah afdol korbannya, juga afdol dari sisi distribusinya. Itu. Nah, kalau tadi misalnya saya ceritakan tadi, kalau di Arab itu sampai 3 juta ekor kambing, ya itu pertama mungkin ya kan pasti jumlah distribusinya banyak. Nah kalau di kita ini, kalau misalnya katakanlah kita hari ini mudah-mudahan bisa 10 ekor sapi gitu. Nah kalau dikonversi ke kambing menjadi 70 ekor kambing. 70 ekor kambing itu kira-kira dapat daging berapa? Satu kambing itu paling cuma dapat daging berapa kilo ya? Nyampe gitu 10 dagingnya. Dagingnya 10 kalau besar. Lah iya. Nah itu. Ya itu kan kita memang harus memikirkan dari situ kan. Sementara yang kita bagi banyak, maka kita harus berpikir juga tentang distribusi. Nah itu pertimbangan-pertimbangan itu silakan. Bukan hanya masalah afdol ke afdol. Kalau saya ditanya afdolnya gimana, satu orang satu ekor kambing. Kalau di kita saat ini itu yang afdol. Tapi karena kita juga mikir distribusi, wah itu kita harus mikir banyak orang yang harus dibagi, sehingga akhirnya kita berpikir kalau bisa 7 orang satu sapi, itu jauh lebih banyak dagingnya daripada 1 ekor kambing 1 orang. Nah itu alasannya. Nah sekarang apa saja cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah untuk kurban? Yang pertama, buta sebelah. Buta sebelah ora oleh untuk pemenang buta dua-duanya gitu ya. Buta dan jelas sekali kebutanya. Kalau belum jelas, nah itu masih dibolehkan. Kalau hanya rabun, nah itu mau ya, minus itu mau ya, atau rabun senja, nah itu masih boleh Pak. Jadi kan dia nggak buta. Jadi kalau buta sebelah nggak boleh. Kedua, sakit, ya sakit dan memang betul-betul kelihatan sakit. Misalnya kalau kemarin ada wabah PMK, maka ketika sapi itu kena PMK nggak boleh disembelih, itu ya. Jadi sakit nggak boleh. Ketiga, pincang. Nah, jadi kakinya pincang, pokoknya kelihatan pincang, sudah nggak normal jalannya. Nah itu nggak boleh, nggak sah. Pokoknya kalau nanti, makanya itu harus kalau mau beli hewan korban suruh berdiri. Lah iki sapine lagi apa? Deprok itu, wah iki gitu. Begitu dia bangun, wah ternyata pincang kan gitu. Nah, jadi nggak boleh itu. Jadi harus dilihat fisiknya nggak pincang. Kemudian yang nggak boleh juga adalah wis tua, ketuan sampai pikun mungkin sapi ini itu. Nah, itu nggak boleh. Terlalu tua sampai tidak punya sumsum tulang gitu. Jadi betul-betul terlalu tua itu nggak boleh. Ya sudah, kita cari yang umur ya 2-3 tahun lah ya, itu normal aja kalau untuk sapi gitu ya. Jadi karena kita itu mungkin saking sayangnya melihara hewan itu, biarkan itu
setelah mau mati harus kita wis tua itu lagi mau dikorbankan, ya itu nggak boleh gitu ya. Nah, ada cacat yang sifatnya makruh. Kalau tadi nggak boleh, nggak sah, ini makruh. Yang pertama, sebagian atau seluruh telinganya terpotong. Jadi kan ada juga yang kemudian cacat telinga ya, telinganya terpotong. Nah itu makruh. Tanduknya pecah atau patah, itu juga makruh. Jadi sebaiknya dihindari. Tapi kalau enggak, kalau nemunya itu ya sudah, gitu ya. Artinya masih dibolehkan. Nah hewan korban yang utama itu apa? Kata Rasulullah dulu, ini cerita ya. Dulu kami di Madinah itu biasa memilih hewan korban yang gemuk. Dan itu kebiasaan kaum muslimin itu kalau korban itu yang gemuk-gemuk. Jadi nyari tentu yang gemuk. Ada isi dagingnya. Jangan kemudian sing penting korban ya adanya kurus nggak apa-apa lah gitu ya. Itu isinya apa? Itu isinya tulang-tulang tok gitu ya. Itu jadi nggak pas itu. Jadi kita tetap cari hewan yang terbaik gitu ya. Makanya kalau kemudian ya saya melihatnya begini aja, euforia artis nyari apa sapi yang besar gitu ya, tidak apa-apa lah itu. Niatnya mudah-mudahan niatnya baik gitu. Kalau saya sih gitu aja, betul-betul niat karena pengen mencari hewan yang terbaik, bukan karena pengen gengsi-gengsian gitu ya, karena mencari hewan yang terbaik. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah hewan korban itu harus jantan? Nah ini yang mungkin karena kita sudah punya persepsi bahwa kalau korban itu harus jantan. Apakah kalau betina nggak boleh? Nah, jadi kalau kita mengacu mengenai akikah, akikah itu Rasul mengatakan akikah itu untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing, tidak jadi masalah jantan maupun betina, kata Rasulullah begitu. Maka karena akikah itu seperti itu, ya kambing juga kira-kira seperti itu. Jadi tidak masalah mau jantan atau betina. Gitu. Ya, ini artinya supaya kita ini juga nggak kaget kalau kemudian kok ada orang nyembelih kambing betina itu. Lawang kan ada cerita tentang sapi betina gitu kan, yang diperintahkan nyembelihnya sapi betina loh itu, Al-Baqarah itu, ya toh? Nah itu kan gitu kira-kira. Jadi jangan kemudian kita merasa besok ada sapi betina, wah tidak boleh. Nah, itu boleh, insya Allah nggak apa-apa. Bagaimana hukumnya korban untuk keluarga? Nah ini ada dalilnya. Rasulullah itu orang yang menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya. Jadi Rasulullah itu ketika menyembelih korban itu ada ceritanya. Rasulullah menyembelih 2 ekor kambing, 1 itu beliau mengatakan ini untuk diriku dan keluargaku. Nah itu berarti 1 ekor kambing bisa untuk keluarganya, dan kemudian 1 kata Rasul ini untuk umatku. Wah, ya jadi luar biasa Rasulullah itu nyembelih ingat umatnya gitu ya. Kalau kita sudah mikir gitu, mikir awake dhewe wis apik gitu. Nah, itu mikir tanggane ora terpikir lah, ini tak niatkan untuk apa? Tonggoku kayak. Mungkin saya belum nemu aja, mungkin ada juga orang yang begitu ya. Nah, sekarang tadi berkaitan dengan korban patungan. Rasulullah memerintahkan kami berserikat dalam korban unta dan sapi, yaitu seekor untuk 7 orang. Nah, itu ya, ini ada dalilnya. Sehingga kalau kemudian kita bikin patungan untuk korban sapi itu ada dasarnya, tidak asal-asalan ya. Boleh korban patungan. Terus bagaimana sunnah penyembelihan hewan korban? Disunnahkan bagi sahibul korban untuk menyembelih hewan korbannya sendiri, namun boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Ya. Ini berdasarkan cerita dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah itu pernah menyembelih beberapa korban unta. Jadi ini Rasulullah itu ceritanya korbannya unta, nggak cuma 1 ekor Pak, banyak. Nah, itu luar biasa. Waktu itu mungkin Rasulullah sedang punya banyak unta hasil rampasan perang barangkali. Nah itu kemudian beliau korban beberapa ekor unta, beliau sembelih sendiri. Setelah capek beliau manggil mantunya Ali untuk meneruskan penyembelihannya. Jadi boleh.
sebaiknya disembelih sendiri. Nah, kalau nggak bisa, silakan diwakilkan, gitu ya. Tempat penyembelihan. Dulu Rasulullah biasa menyembelih korban di lapangan tempat sholat. Jadi dulu kan Rasulullah itu kalau sholatnya di lapangan, nggak di masjid. Nah itu nanti setelah sholat id, ya di lapangan itu juga kemudian dilaksanakan penyembelihan hewan korban. Nah, itu kalau dulu Rasulullah. Dan dibolehkan menyembelih hewan korban di tempat manapun yang disukai, baik di rumah maupun di tempat lain. Monggo, tidak ada masalah. Sekarang kita bicara tentang tata cara penyembelihan hewan korban. Tadi sebaiknya disembelih sendiri oleh sahibul korban. Jika pemilik korban tidak bisa menyembelih sendiri, maka sebaiknya dia ikut menyaksikan pada saat penyembelihan, ya kan? Kemudian hendaknya memakai alat yang tajam. Ini kalau kemudian alatnya nggak tajam, ya kasihan hewannya itu. Hewannya sudah stres, ditidurkan saja hewannya sudah stres. Udah gitu pisaunya nggak tajam kan gitu, tambah stres itu. Hewan yang disembelih itu dibaringkan pada lambung kiri. Jadi membaringkannya lambung kiri di bawah, gitu ya. Diusahakan kepalanya menghadap kiblat. Nah, itu ya nanti secara teknis begitu. Jadi lambung kiri yang di bawah, bukan lambung kanan. Ketika akan menyembelih disyariatkan untuk membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah itu doanya ya. Langsung kemudian bisa diikuti bacaan hada minka walaka. Ini dari engkau ya Allah dan untuk engkau. Jadi hewan ini merupakan rezeki dari engkau dan ini aku persembahkan untuk engkau. Nah kemudian kalau kita menyembelih untuk diri sendiri, ani dariku. Kalau kemudian menyembelih untuk orang lain, ya an siapa? Itu ya. Jadi hada minka walaka an. Nah, misalnya atas nama siapa? Atas nama 7 orang. Misal 7 orang, sebutkan 7 orang. Nah, itu ya, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah, maka kemudian setelah sembelih berdoalah Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah korban kami. Gitu ya. Itu saya kira hal yang mestinya kita sudah praktekkan, bahwa kalau kita ini nyembelih itu memang dalam rangka beribadah kepada Allah, maka tata cara ini dijalankan. Ya. Nah, sekarang tentang pembagian dagingnya. Bagaimana pembagian daging itu? Pertama, dimakan sendiri dan keluarga. Bahkan sebagian ulama menyatakan sahabil korban wajib makan bagian hewan korbannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ketiga, dihadiahkan kepada orang kaya. Keempat, disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Nah, itu ya. Tapi dengan catatan, jika tidak terjadi musim paceklik, artinya memang tidak ada kesulitan makan. Kalau ada kesulitan makan, nggak boleh disimpan-simpan. Maka kalau kemudian sekarang kan ada lembaga-lembaga amil yang menyelenggarakan hewan kurban dengan dikalengke, ya kan? Ya boleh-boleh aja Pak, ya kan? Sehingga ini dalam rangka apa? Kalau terjadi bencana tinggal dibagikan. Ya, itu saya kira baik-baik aja, boleh kalau begitu. Maka intinya gini, si pengkorban boleh dapat bagiannya. Kemudian prioritas kedua orang miskin. Nah, orang kaya boleh dapat hadiah. Bahasanya kalau orang kaya hadiah, orang miskin sedekah. Kita aja tahu. Non-Islam nanti sebentar ada pembahasannya. Nah itu tadi ini dalilnya. Saya kira nggak usah saya ini ya Jadi ceritanya tadi dalilnya ini cerita tentang Ummu Salamah. Pernah bercerita bahwa Rasulullah itu
dulu ketika 1 tahun dia mengatakan ini bagaimana pembagiannya. Rasul mengatakan sebagian kamu makan, sebagian kamu sedekahkan, sebagian kamu hadiahkan. Dan waktu itu jangan sampai hari tasyrik terakhir itu tidak habis dagingnya, karena pada saat itu orang sedang kesulitan makan, sedang terjadi kekeringan, sehingga kemudian Rasulullah nggak boleh itu masih ada daging yang disimpan, nggak boleh disimpan pada saat itu. Tapi pada tahun berikutnya kemudian tanya para sahabat, ya Rasulullah apakah masih seperti kemarin pembagiannya? Kata Rasulullah, ya seperti kemarin kecuali kamu boleh menyimpannya. Karena kalau kemarin orang susah makan, sekarang orang sudah bisa makan, silakan sebagian boleh disimpan untuk simpanan makanan. Jadi kalau kemudian jenengan iku baru dilebokke freezer sampai berbulan-bulan boleh, gitu ya. Jadi jangan kemudian dipikir tidak boleh. Bagaimana hukumnya memberi kepada orang kafir? Itu tadi pertanyaannya. Ada beberapa pendapat. Mazhab Maliki mengatakan bahwa kata Imam Malik itu kalau diberikan kepada selain orang kafir lebih aku sukai. Kalau pendapat Syafi'i mengatakan haram memberikan daging kepada orang kafir. Untuk korban wajib itu korban nadar. Misalnya ini tadi kemarin tuh karena ini sesuk nek aku arisanku metu aku korban. Nah, itu nadar kejenengane. Ya. Nah, kalau seperti itu maka dia tidak boleh dibagikan kepada orang kafir. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i, dan beliau mengatakan makruh untuk korban yang sunnah. Ya. Jadi prinsipnya boleh dibagikan kepada orang kafir. Jadi kalau di kita ini lingkungan gitu ya, semuanya dibagi, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gitu. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tadi cerita menyembelih untanya, dan beliau juga memerintahkan saya, kata Ali, untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak dibolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Jadi tidak boleh maksudnya tukang jagal itu diberi upah dari bagian hewan. Kemudian ada hadis mengatakan, Rasul mengatakan, barang siapa yang menjual kulit hewan korbannya, maka ibadah korbannya tidak ada nilainya. Jadi pertama, tidak boleh memberi upah kepada tukang jagal dengan bagian dari daging korban. Apapun, misalnya upaya dikai kaki, nggak boleh. Tukang jagalnya sudah satu sapi 800 misalnya. Ya. Itu nanti ditambahin kasih daging. Nah, itu sedekah. Nah, kan ini tadi akadnya sudah jelas. Akadnya dia dibayar bahwa setelah itu kita sedekahi. Nah, gitu ya. Itu tidak apa-apa. Termasuk itu pertanyaan kan? Lah panitia ini janjiannya termasuk bagian dari yang dimaksud tukang jagal enggak? Ini ya. Nah, ini kan bahasa ini ya, bahasa ini coba kita cermati bahasa hadisnya ini, ya kan? Di mana kata ini cerita Ali. Ali mengatakan bahwa beliau memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Nah ini kalau pertanyaannya panitia itu bagaimana? Nah, ini kalau saya mengatakan panitia mungkin juga bagian dari orang-orang yang dimaksud itu. Maka nah ini kita omongkan dulu nih. Berarti panitia itu nggak boleh diupah. Pertama nggak boleh diupah dari bagian dari hewan kurban. Kalau ini kita ngomong panitia diberi upah loh ya. Ya saya nggak tahu sebenarnya jadi panitia itu niatnya karena pengen dapat apa? Daging atau enggak? Nah, ini bahaya nih. Kalau kemudian niatnya pengen dapat daging, nah ini
sudah keliru, gitu ya. Nah, maka kemarin kan kemudian ada pernyataan bahwa tidak boleh panitia dikasih makan dari daging korban. Nah, ya kalau merujuk ini bisa jadi betul pernyataan itu kan? Lah terus bagaimana masa panitia nggak dikasih makan kan gitu? Ya silakan dikasih makan. Nah, terus solusinya? Nah, solusinya maka saya minta kepada sohibul kurban menyedekahkan sebagian untuk panitia. Ini saya tak tanya ini jenengan yang jadi sohibul kurban, kira-kira jenengan kalau tak jaluk untuk panitia boleh enggak? Nah, kalau boleh ya sudah itu ya, berarti bagiannya jenengan. Itu tak ambilkan. Nah, cuma di sini panitianya banyak yang sohibul kurban. Nah, makanya kan kita harus tapi kan ini akadnya harus disepakati dulu nih bahwa si sohibul kurban memang ridho. Jangan kemudian nanti sohibul kurban, wah iki sing dijikok panitia akeh temen gitu. Nah, ini kan kita coba rumuskan sederhana, Pak. Misalnya saya mau bayangkan gini. Saya mau bayangkan kalau sapi untuk 7 orang ya. Saya katakanlah misalnya saya asumsi bahwa satu sapi itu hanya dapat 105 kilo daging. Ini asumsilah ya. 105 kilo daging. Ya kan? Kalau dibagi 7 berarti piro itu? 35 kilo. Nah, ini berarti kan bagian ini kan anggap aja itu berarti masing-masing pengkorban itu punya jatah 35 kilo. Kan gitu kira-kira. Itu benar nggak hitungan saya itu? Salah ya? Berapa? Salah. Berapa tadi? 105 bagi 7 berapa? 20-an. 20? Enggak nyampe, 15 ya, 15. Oke. 15. Ya kan? 15 benar ya? Nah, masing-masing 15 kilo. Masing-masing 15 kilo. Kan tadi teorinya berarti kita ini, makanya kita coba ngomong teori ya. Kan sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk orang kaya, kira-kira begitu ya. Berarti kalau berapa kilo tadi? 15. Berarti yang jatahnya sendiri adalah 5 kilo, ya kan? Yang disedekahkan 5 kilo, yang untuk orang kaya 5 kilo, kira-kira begitu. Jadi kini coba kita rumuskan. Nah, maka saran saya, kalaupun panitia ngambil bagian disedekahin, sedekahnya sedekah dari ini kan berarti bagian sedekahnya dari sohibul kurban, ya kan? Berarti kira-kira yang disedekahkan itu ini panitia ikut bagian mana nih? Katakanlah ikut bagian sepertiga ya, yang 5 kilo. Nah, yang 5 kilo ya, 5 kilo ini satu pengkorban itu loh ya. Nah, maksud saya, ya ora usah akeh-akeh nek jiko daging kuwi. Jenengane dinggo panitia iki ora usah akeh-akeh. Ya secukupnya. Ini sedekah dari sohibul kurban. Jadi ini saya ngomong dulu ke sohibul kurban di panjenengan yang menjadi sohibul kurban tahun ini. Saya minta bagian jenengan ya toh, untuk disedekahkan ke panitia. Gitu aja akadkan dulu ya. Jadi insya Allah kalau itu sah. Itu ya. Jadi ini misalnya saya sohibul kurban, itu nek misalnya mau berarti wis saiki bagianku sing 5 kilo tak sedekahkan untuk panitia. Yang 2 kilo kan tidak pengorban, berarti masih sisa 3 kilo kan? Ya boleh begitu, silahkan itu. Pokoknya intinya ini kita sepakati dulu. Ya tidak harus diikrarkan, tapi kita sudah niati itu ya, sehingga nanti jenengan itu nggak usah tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Yang menjadi masalah kita itu maaf ya, kita ini kan saya ngitung tadi 105 asumsi itu daging ya, karena banyak yang terbuang nih di kita itu, kepalanya. Kayak itu kepalane ya wis ngono kuwi, kaki nah, itu jadi ya mungkin ya kira-kira segitulah 105 berarti 15-an kilo. Nah, itu bayangan saya. Maka nanti sekali lagi saya minta kepada sohibul kurban, wis itu satu sapi aja sudah cukup untuk memberikan
makan kepada panitia. Ini sedekah untuk panitia. Ya kira-kira panitia jika pirang kilo itu saya nggak ngerti kalau kemudian jika akeh-akeh ini memang repot itu ya. Maka kalau kemudian ada panitia dia datang ke sini niatnya karena pengen mendapat daging, nah ini yang perlu diluruskan ya. Kulitnya langsung bikin rambak. Ya kalau mau jenengan mau bikin rambak ya nggak apa-apa gitu. Nah, kulitnya harus dipotong-potong digawe rambak agar orang saya ngopain itu nggak ada masalah sebenarnya itu. Mau dibikin apa itu nggak apa-apa. Kulitnya, jangan kulitnya ya silakan. Nggak ada masalah gitu. Nah ini memang kan kita ini saat ini kan kita karena keterbatasan kita ya kan, akhirnya kan banyak yang terbuang. Ya kalau kita memang mau memanfaatkan semua silakan. Gitu. Dan biasanya di sini kulit diserahkan siapa yang minta harus ditawarkan. Ada yang minta. Ya tidak apa-apa. Dijual urusannya dia dong. Dijual urusannya dia. Yang penting kita sudah kasih. Uang infakan. Lah itu terserah. Kan jangan kemudian ada akad. Pokoknya kita kei ini kudu balirin duitnya. Enggak boleh. Sama aja. Jadi kita sudah kasih perkara duitnya. Nah dia jual kemudian ngasih kembali itu silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Jadi jangan kemudian setelah kita kasihkan ora ono duitnya. Nah itu berarti kita kan memang menjual. Kan nanti kan tidak boleh menjual hewan kurban. Ya sudah kita nggak menjual gitu ya. Nah ini sekali lagi tukang jagal itu tidak boleh diberi daging atau kulit sebagai bentuk upah. Ya udah itu ya prinsipnya ya. Di sini tadi Apa? kulit yang menjual suatu kurban nggak boleh ya. Tapi berarti harus diakatkan. Dikasihkan. Iya, dikasihkan semua. Jadi makanya tadi kalau di sini kan kita kulit, kaki, sapi, ya udah kasihkan, itu ya, dikasihkan sudah selesai, tidak usah kemudian mikir kembali. Itu. Cuma intinya tadi jangan kemudian dibarter tadi ya, barter sebagai upah, nah, nggak boleh. Oke saya kira itu ya beberapa catatan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita sehingga besok dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bisa berjalan dengan lancar dan sesuai syariat dan diterima amal ibadah kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.